Yes, it's much for kid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Abdul Qobid, NIM 190-151 dari Teknik Perminyakan B19. Di sini saya akan memaparkan tentang ujian tengah semester Teknik Pemboran 2 saya. Yang pertama ada definisi casing. Casing yaitu pipa yang dimasukkan ke dalam sumur bor, di mana casing ini memiliki beberapa fungsi yang penting, baik dalam pekerjaan maupun dalam penyelesaian suatu sumur. Casing merupakan komponen yang mahal dan harus diperhitungkan dalam pekerjaan pemboran, karena biasanya biaya untuk casing berkisar antara 25% sampai 30% dari keseluruhan biaya. Ya, lalu selanjutnya ya ada fungsi dari casing. Fungsi casing merupakan rangkaian yang pertama. Konduktor casing ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor secara menumbuk dengan menggunakan diesel hammer. Kedalaman konduktor pipe ini berkisar antara 10 feet sampai 300 feet. Kegunaan konduktor pipe yang pertama untuk menampung drilling fluid atau mud agar sirkulasi bisa dilakukan. Yang kedua untuk mencegah membesarnya lubang pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid. Lalu khusus di offshore untuk melindungi drill string dari air laut dan dipasang di platform hingga dasar laut. Lalu pada onshore sebagai pelindung tanah dekat permukaan. Lalu ada surface casing. Surface casing yaitu yang untuk dimasukkannya ke dalam sumur lubang melalui konduktor pipe. Kedalaman dari surface casing ini sangat bergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid. Kegunaan surface casing yang pertama untuk melindungi formasi dari lapisan air bersih, juga untuk menutup ion consolidated formation dan zona-zona low circulation. Lalu untuk menyediakan tempat pemasangan BOP, juga melindungi section pada sumur berarah. Juga menyediakan tempat untuk melakukan leak of test. Yang terakhir untuk menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Lalu ada juga intermediate casing. Intermediate casing adalah casing yang dipasang setelah surface casing. Biasanya digunakan untuk menutup atau mengatasi masalah yang akan timbul dengan formasi selama pekerjaan pemboran. Kegunaan intermediate casing ini untuk menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran. Lalu ada production casing. Production casing yaitu rangkaian pipa selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Kegunaan production casing yang pertama untuk menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi. Lalu untuk memisahkan formasi produksi dan formasi lainnya, juga menghubungkan formasi produksi dengan permukaan. Yang terakhir, fungsinya untuk menyediakan tempat untuk alat bantu produksi. Lalu juga ada liner. Liner yaitu rangkaian casing produksi yang dipasang dalam lubang bor sumur, tetapi tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner dipasang pada intermediate casing. Kegunaan liner digunakan untuk mengurangi biaya casing dan biaya untuk running. Jika liner ini harus disambung sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing lainnya, maka rangkaian casing ini disebut dengan tie back string.
Yang ketiga ada jenis sambungan casing. Jenis sambungan casing yang pertama ada round thread and coupling. Bentuknya seperti huruf V dengan jumlah ulir 8 sampai 10 per inci. Sambungan ini ada dua macam, yaitu long thread dan coupling, dan short thread dan coupling ST dan C, di mana tension strength LT dan C 30% lebih kuat daripada ST dan C. Yang kedua ada buttress thread and coupling. Bentuk ulirnya seperti trapesium dengan jumlah ulirnya 5 buah per inci. Yang ketiga ada extreme line casing. Tipe sambungan yang ulirnya menyatu pada badan casing. Bentuk ulirnya trapesium atau segi empat. Sambungan jenis ini sangat tahan terhadap kebocoran yang berdiameter 5/8 inch sampai 3/4 inch. Mempunyai 6 ulir per inci dan berdiameter kecil 7 feet ke bawah, mempunyai 6 ulir per inch. Lalu slide selanjutnya ada data yang dibutuhkan dalam pertimbangan desain casing. Data-data yang dibutuhkan adalah nominal weight, yaitu berat yang dihitung secara teoretikal terhadap casing yang mencakup berat pin dan coupling untuk setiap panjang 20 feet. Lalu ada plain and weight, yaitu berat batangan casing di mana casing tersebut diukur beratnya tanpa memiliki drat dan coupling. Dan yang ketiga ada thread and coupling weight, yaitu berat batangan casing yang memiliki drat pada kedua ujungnya. Lalu terdapat 3 standar API untuk panjang casing. Ada R1 yang kisaran panjangnya, kisaran setiap batangnya antara 16 feet sampai 25 feet. Ada R2 yang panjang batangannya kisaran antara 25 feet sampai 34 feet. Dan yang terakhir R3 yang kisarannya setiap batangannya lebih dari 34 feet. Dan 95% memiliki panjang di atas 36 feet. Selain standar panjang dan berat, terdapat pula standar grade yang menggambarkan properti atau sifat besi. Di dalam penulisan properti besi dan casing akan menerangkan grade casing, sedangkan angka akan menerangkan minimum yield point dari casing. Misalkan casing J55, berarti casing tersebut memiliki grade J dan minimum yield point casing sebesar 55.000 PSI. Yield point pada casing. Tensile strength, yaitu yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah perpanjangan casing untuk setiap 0,5% dari satuan panjang casing tersebut. Collapse strength, kekuatan maksimum casing untuk dapat menahan tekanan atau gaya yang datang dari luar casing. Selanjutnya ada burst strength, yaitu kekuatan maksimum casing untuk dapat menahan tekanan atau gaya yang timbul dari casing tersebut. Ukuran casing biasanya dispesifikasikan dengan outside diameter, tapi di lapangan perminyakan, ukuran atau spesifikasi yang umum digunakan ialah OD atau nominal weight atau pound per foot. Slide selanjutnya ada permasalahan saat casing design. Yang pertama ada kick, blowout, juga ada hilangnya lumpur atau low circulation, juga ada heaving shell. Yang kedua, soal kedua ada hoisting system. Kenapa menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja agar semua baik-baik di menara bor dan alat pemboran terjamin memiliki kemampuan dalam proses penggunaan dan pemenuhan syarat dalam keselamatan kerja.
serta untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang mungkin diakibatkan oleh peralatan pemboran yang mungkin terjadi. Pada waktu tertentu, penggantian rantai drawrock, hal ini dapat dilakukan dengan pada dasarnya drawrock itu seperti sebuah gulungan besar terdiri dari sebuah drum yang dililit oleh drilling line. Kemudian drum kecil tersebut digunakan untuk perlengkapan downhole ringan, terletak di belakang drum utama. Lalu sebagai tool pulser dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja instalasi pemboran, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah melakukan inspeksi atau audit sebelum pekerjaan dan sesudah pekerjaan, agar dapat mengetahui apa saja bahaya yang ada sebelum dan sesudah selama pekerjaan dilakukan. Slide selanjutnya ada yang dimaksud dengan unsafe conditional dalam lokasi pemboran. Kondisi-kondisi yang tidak aman dalam bahaya bagi para pekerja, yaitu unsafe. Contoh-contohnya, adanya tempat yang tidak memenuhi syarat atau standar. Yang kedua, alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kebisingan di tempat kerja, dan lain-lain, terutama juga waktu kerja yang berlebihan. Pada saat memberikan pelumasan pada crown block, maka traveling block harus dalam kondisi seperti apa? Crown block berupa kontrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkatan sebagai peralatan pemboran, karena traveling block ini merupakan susunan puli-puli di mana tali baja dililitkan saat memberikan pelumas pada crown block, memungkinkan traveling block berjalan atau bergerak naik turun di bawah crown block dan di atas rig floor. Selanjutnya menjelaskan tugas dari rotary helper. Rotary helper ini atau bisa disebut juga floorman ya. Tugas utamanya yaitu untuk membantu driller di rig floor pada saat melakukan pekerjaan koneksi ataupun unit koneksi pada pipa-pipa pengeboran. Mereka dituntut harus memahami langkah-langkah kerja dan penggunaan peralatan kerja agar pekerjaan bisa lancar. Slide selanjutnya yaitu salah satu tujuan diadakannya safety meeting periodik. Sebelumnya safety meeting merupakan suatu pertemuan yang harus dihadiri oleh semua pekerja, supervisor, engineer, foreman HSE, dan wakil manajernya. Di dunia oil dan gas, baik silent maupun kontraktornya, safety meeting ini sendiri dapat dikategorikan kembali menjadi bagian-bagian yang termasuk di dalamnya, antara lain. Yang pertama ada toolbox safety meeting, yang kedua pre-job safety meeting, yang ketiga weekly safety meeting, dan yang terakhir ada forum monthly meeting. Selanjutnya menjelaskan fungsi dari masing-masing alat-alat ini. Yang pertama ada MAS atau menara tipe portable. Jenis menara ini posisinya berdiri, dapat vertikal atau hampir vertikal, terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan las atau skrup. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ini ditahan oleh teleskoping dan diperkuat oleh tali-tali yang ditambahkan secara tersebar. Tipe menara ini jika dibandingkan dengan menara standar mempunyai kelebihan karena lebih murah dan mudah dan cepat untuk mendirikannya, serta biaya transportasinya murah. Akan tetapi penggunaannya terbatas karena pemborannya dangkal. Lalu ada substruktur.
Substruktur yang konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substruktur memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substruktur ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preventer stock. Lalu ada juga rig floor. Rig floor atau lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur, karena titik nol pemboran dimulai dari lantai ini. Lantai bor berada di atas substruktur yang berfungsi untuk menampung peralatan pemboran yang kecil. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya ada drawwalk yang merupakan otak dari suatu unit pemboran. Karena melalui drawwalk ini, seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya, drawwalk merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Fungsi utamanya untuk meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Juga untuk meneruskan tenaga dari primer mover ke rotary driver. Lalu fungsi lainnya untuk meneruskan tenaga dari primer mover ke catches untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Selanjutnya ada alat crown block. Crown block ini merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara. Crown block ini fungsinya untuk melilitkan tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya ada alat traveling block. Traveling block yaitu kumpulan roda sama yang digantungkan di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok untuk bergerak naik turun mengangkat hook block. Slide selanjutnya di situ ada hook. Hook ini berfungsi untuk mengantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Alat ini terletak di bawah traveling block. Selanjutnya ada drilling line. Drilling line berada di dekat drawwalk. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan, karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block. Slide selanjutnya, apa itu tone mile? Untuk menetapkan waktu pergeseran didasarkan pada perhitungan kerja yang telah dilakukan oleh drill line yang disebut dengan tone mile. Satu tone mile adalah yaitu kerja yang telah dilakukan oleh drilling line untuk menarik beban 1 ton sepanjang 1 mil. Panjang pergeseran dan pemotongan dipengaruhi oleh tinggi menara, diameter dari drum walk, juga tipe drum crossover. Selanjutnya ada cut-off program. Cut-off program ini untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena keausan, maka dibuat cut-off program ini. Cut-off program ini dibuat berdasarkan kekuatan kabel terhadap tarikan dan dinyatakan dengan tune line yang diderita kabel. Beban-beban berat yang diderita oleh drilling kabel terjadi pada saat pencabutan dan memasukkan drilling string, pemasangan casing, dan juga fishing job atau operasi pemancingan. Selanjutnya, hal apa saja yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat. Yang pertama yaitu cek safety, latch, dan guide teleskopik. Untuk memastikan teleskoping beroperasi bebas sebelum menurunkan dan menaikkan.
Juga cek rutin atas kerataan level dan meyakinkan kerataan fondasi dan pendukung lainnya setelah setiap pendirian. Juga cek pelumasan pada ground, cek tangga-tangga, dan cek ancor kembali. Peralatan utama apa saja yang ada di rig floor? Rig floor atau lantai bor ini yang pertama ada rotary table, drawwork, rotary drive, drilling console, make up and breaking outong. Yang selanjutnya ada red hole dan mouse hole. Yang terakhir ada dog house. Soal yang ketiga ada bit dan mata bor. Sebentar. Bit dan mata bor. Definisi dari mata bor itu yaitu alat yang terpasang di paling ujung bawah dari rangkaian pipa bor yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang digunakan untuk mengebor. Cara kerja dari bit yaitu adanya putaran dari beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atasnya akan menyebabkan mata bor itu menghancurkan batuan yang terletak di bawahnya. Jadi mata bor ini berguna untuk menghancurkan batuan-batuan. Selanjutnya bagian-bagian penting dari bit. Bagian-bagian penting dari bit ada shank, bit lock, cons, dan nozzle. Isi nozzle ini gunanya untuk mensirkulasikan lumpur agar masuk ke lubang bor untuk mengangkat cutting sisa pemboran. Lalu menjelaskan secara detail perbedaan dari bor atau bit. Yang pertama ada drag bit. Drag bit ini tidak memiliki roda-roda yang dapat bergerak dan memberikan gaya keruk dari blender. Letak jet nozzle pada drag bit ini dirancang agar supaya lumpur yang keluar dan rangkaian pipa bor langsung menyemprot blendernya. Hal ini dimaksud agar blender tetap bersih pada waktu mengebor. Drag bit biasanya digunakan untuk mengebor formasi yang lunak dan plastik atau juga bisa disebut lengket. Seperti tanah kohesi yang sebagian besar terdiri dari butiran-butiran kecil seperti lempung dan lain-lainnya. Lalu ada mallet tooth bit. Mallet tooth bit ini salah satu jenis mata bor yang sering dipakai dan dikenal dari gigi-gigi pemotongnya yang berbentuk dengan jalan menggiling atau memotong konnya sehingga menjadi gigi. Bit ini biasanya menembus lapisan formasi medium hard atau keras. Yang selanjutnya ada insert bit. Insert bit ini yaitu suatu alat yang seperti gigi-gigi dibuat untuk karbit tungsten yang tahan keausan. Biasanya mata bor jenis ini digunakan untuk menembus lapisan yang paling keras atau yang paling abrasif seperti batuan-batuan mineral. Lalu selanjutnya ada diamond bit. Di dalam pengeboran, diamond bit ini sifatnya bukan penggalian atau pengerukan. Tetapi diamond bit ini membor batuan dengan mengoreskan dari butiran-butiran intan yang dipasang pada matriks besi. Selanjutnya ada polycrystalline diamond compact atau bisa disebut PDC bit. PDC ini terbuat dari bubuk mikro berlian dan paduan keras di bawah suhu tinggi. Dan pada tekanan yang tinggi ini memiliki ketahanan aus
yang tinggi juga seperti berlian. Pada saat yang sama, tahan benturan seperti paduan keras itu menjadikan bahan terbaik sebagai pemotongan bor. Masa kerja lebih lama dan juga efisien tinggi. Cocok untuk formasi lembut, sedang, dan keras. Super kuat dan bahan mempromosikannya GAUK memakai ketahanan untuk memberikan umur panjang. Selanjutnya ada macam-macam bit size secara detail ya, dimulai dari 5, 7/8 untuk diamond bit dan miltooth bit, bisa dilihat dengan seksama. Ya, bila sudah, ke slide selanjutnya ada studi kasus sistem angkat. Diketahui kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan yaitu 10.000 feet. Ada juga bit cost-nya 1.000 US dollar. Sewa rig-nya ada 500 US dollar per jam. Dan sewa downhole motor atau REN DHM 5.000 US dollar per hari atau dollar per days. Laju penembusannya ROP feet per jam sebagai fungsi jamnya ada 1 jam per 1.000 feet, di mana singkatannya CB untuk bit cost, CR untuk rig cost, T besar T kecil untuk waktu round trip, dan TR untuk umur bit. Juga ada F footage depth 1 kali run bit. Baik, di slide selanjutnya ini hasilnya, di mana interval waktunya kan 2 jam, jadi ROP 25 dalam kurung T-1, T-nya dimasukin 2, lalu akan mengeluarkan hasil 255 feet. Itu kapan bit harus diganti, hasilnya itu. Lalu juga ada beberapa harga CPF yang hasilnya 1,35 US dollar per feet. Lalu selanjutnya berapa total cost sampai pergantian bit yang tadi dihasilkan adalah 416,66 US dollar. Untuk harga ganti pada penembusan 200. Lalu ada yang hasilnya 316,66 US dollar. Slide selanjutnya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.